7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau sampai pada pagi hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita kembali beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita menghadap Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita siapkan hati kita. Tanggalkan segala bebanmu. Tanggalkan segala pergumulanmu. Kita menghadap Dia. Menghadap tahtanya yang kudus. Kita bermazmur bagi Tuhan. Kita beri hormat dan puji pada Tuhan.
Kita percaya Tuhan, Tuhan senantiasa ada dalam setiap diri kita. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri
Engkaulah kekasih hati kami Tuhan. Engkau yang senantiasa mengetahui kedalaman hati kami Tuhan. Engkau yang senantiasa mengasihi kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus berserah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau. Engkau yang senantiasa menaungi kami dengan sayap kasih-Mu. Engkau yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kristus.
Engkau setia pada kehidupan kami. Bapa yang kami sembah, Raja atas alam semesta. Semesta, ku tenang sebab Kau ada. Sama-sama di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang bersamamu. Ku tenang sebab Kau ada. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang memberi kemenangan, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur sebab Engkau Allahku. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami memiliki Bapa yang mengasihi kami. Kami memiliki Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan saat badai datang menerpa, kami bisa melihat tangan Tuhan yang kuat yang akan mengepakkan sayap iman kami, yang akan membawa kami terbang tinggi. Terima kasih. Thank you Jesus. Nikmati hadirat Tuhan. Holy Spirit, God. Rasakan kasih-Nya memulihkan kita. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jangan takut sebab aku Allah-Mu. Jangan bimbang karena aku yang akan membawa engkau kepada kemenangan, kata Tuhan. Percayalah kepadaku dan percayalah kepada nabi-nabiku, kata Tuhan. Kami percaya padamu, kami percaya anugerah-Mu, kami percaya Tuhan. Kau yang
Yesus, kasihani kami. Yesus, Anak Allah, kasihani kami. Yesus, pulihkan umat-Mu. Yesus, pulihkan umat-Mu. Yesus, sujud di altar-Mu, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Izinkan Dia mengubah hidup kita. Maruri hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Hampiri Dia, katakan sama-sama, sujud di altar-Mu. Sujud, mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan, persembahan yang harum, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima anugerahnya, terima mujizatnya, terima kesembuhan, terima pengampunan, terima pemulihan. Oh, Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Baru di hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di sujud di altar-Mu, sujud di altar-Nya. Dia yang mengampuni dosa kita, Dia yang melupakan masa lalu kita. Bangkitlah anak-anak Allah, tatap masa depan bersama dengan Dia dan bebas. Satu, Dia ubah, Dia ubah, ubah hidup, baru di hatiku, baru di hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu kesembuhan terjadi, kesembuhan, pemulihan terjadi, pemulihan, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altar-Nya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, umat tebusan yang sudah Kau tebus di atas kayu salib.
yang kau beli dengan nyawamu sendiri. Kami tahu betapa kami berharga di matamu. Kami tahu betapa kau mengasihi kami. Ini kami Tuhan. Terimalah kami, anak-anak-Mu. Pulihkan kami. Sembuhkan kami. Lepaskan setiap kami dari belenggu dosa. Pulihkan umat-Mu. Engkau yang sudah menebus kami. Engkau yang sudah menebus kami. Kami milik-Mu Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan kami. Engkau yang lebih tahu bagaimana caranya menolong kami. Engkau yang lebih tahu bagaimana caranya memulihkan kami. Oh, hati kami percaya kepada-Mu. Oh, hati kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau Bapa kami yang mengasihi kami, yang tidak lagi mengingat-ingat segala pelanggaran kami, yang mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami memulihkan umat-Mu. Kami percaya kami pulang dari tempat ini kami tidak sama lagi. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu oleh dosa dilepaskan dari belenggu dosa. Yang hidup dalam ketakutan diberikan kekuatan, keberanian, iman percaya. Yang lemah dikuatkan. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Berbicara Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu. Buat kami mengerti kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami Tuhan. Bukakan mata hati rohani kami. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Lawat juga anak-anak, berkati guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus bekerja Engkau. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita masih bisa beribadah. Ini minggu terakhir kita beribadah di bulan ini saudara. Dan tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Oktober saudara. Lampunya dimatikan aja Christian. Terlalu terang. Ya, lampu sorotnya dimatikan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus kita membenahi diri kita untuk kita menyambut apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita di tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 7 minggu kita sudah belajar bagaimana 7 gereja yang ada di kitab Wahyu. Dan kita mulai belajar kira-kira gereja seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita saudara. Dan di minggu-minggu ke depan sampai akhir tahun ini kita akan belajar nanti tentang khotbah di bukit. Kita sudah tahu apa target Tuhan di dalam gereja. Kita sudah tahu apa maksud Tuhan bagi gereja, kehendak Tuhan. Sekarang kita mau belajar teknisnya. Nanti ke depan kita akan belajar teknisnya. Dan kalau kita mau rangkum, kalau kita mau press seluruh pengajaran Tuhan Yesus, kalau mau disimpulkan, itu ada di Matius 5 sampai 8 tentang khotbah di bukit. Dan saya berdoa
Kita mau pelajari ini nanti ke depannya. Bagaimana kita sebagai seorang anak Tuhan menjalani kehidupan ini sehingga kita betul-betul menjadi umat yang mana Tuhan berkenan atas hidup kita, yang mana Tuhan tidak mencela kita, yang mana Tuhan senang atas hidup kita. Dan nanti tahun depan tema kita adalah God-centered. God-centered. Artinya apa? Hidup yang berpusat hanya kepada Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa membawa hidup yang berpusat kepada Tuhan kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kalau kita tidak mengerti targetnya Tuhan dalam hidup kita, dan kalau kita tidak mengerti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya 6 bulan sebelum masuk tema tahun depan, yaitu God-centered, kita mulai diarahkan apa target dari gereja, apa target Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana kita berjalan untuk bisa mencapai target itu. Ketika kita sudah tahu target Tuhan dalam gereja, ketika kita sudah tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita, dan kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau, saat itulah kita baru bisa memfokuskan hidup kita terpusat hanya kepada Tuhan atau God-centered. Kenapa God-centered ini sangat penting, saudara? Karena tantangan kita ke depan itu sangat sulit. Sangat sulit. Tantangan krisis ekonomi, tantangan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, tantangan penganiayaan. Ketika hidup kita tidak kita pusatkan hanya kepada Tuhan, maka kita akan goyah, maka kita akan gampang berkhianat sama Tuhan, maka kita akan gampang menyangkal Tuhan, dan kita akan meninggalkan Tuhan. Dan itulah target iblis bagi kita. Oleh karena itu, gereja ini bukan berjalan tanpa tujuan. Sejak Januari saya sudah mulai menggumulkan 6 bulan ke depan apa, setahun ke depan apa target di dalam gereja ini, apa target yang harus dibangun di dalam jemaat. Bukan cuma sekedar jumlah yang banyak, tapi bagaimana membangun kualitas rohani jemaat, di mana kita bergereja bukan cuma sekedar rutinitas agamawi, tapi kita tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Inilah pergumulan yang sedang saya alami, yang saya gumulkan untuk gereja ini. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah bukakan. Saya tahu gak mudah. Mungkin beberapa jemaat berkata, "Kak, kok berat?" Memang berat, saudara. Karena iblis itu bekerja dengan keras untuk membawa kita meleset atau hidup di dalam dosa. Dosa itu apa sih? Hamartia, meleset dari sasarannya Tuhan, meleset dari targetnya Tuhan. Dosa itu meleset, dan Tuhan gak mau kita meleset, saudara, atau hamartia. Siapkan hati kita terus untuk dibentuk oleh Tuhan, diubahkan, dibukakan paradigma kita. Mari tanggalkan paradigma yang lama. Dunia ini sudah bergerak dengan cepat, saudara. Sudah banyak yang berubah. Bahkan dunia bisnis pun sudah berubah, saudara. Kalau kita di dalam membangun kerohanian kita masih pakai gaya dulu, kita akan babak belur. Kita akan babak belur. Itu membuat saya semakin hari semakin gencar, saudara. Saya nggak mau ada satupun yang ketinggalan. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah hidup yang berbahagia. Bagian pertama. Baru bagian pertama, saudara. Jadi firman itu luas sekali, saudara. Menarik. Ketika Tuhan mulai berbicara tentang khotbah di bukit, dimulai dengan kata bagaimana hidup berbahagia.
Itu artinya apa saudara? Tuhan mau saudara dan saya bahagia. Coba katakan kiri kananmu, bro, Tuhan ingin engkau bahagia, bukan stres, bilang. Tuhan ingin saudara dan saya bahagia. Kalau saudara baca nanti di kitab Mazmur lagi saudara. Kitab Mazmur itu dimulai dengan kata berbahagia. Saudara, jangan saudara pikir Tuhan ingin kau menderita. No. Tuhan gak ingin kita menderita. Kalaupun sampai kita menderita, itu pasti ada 3 hal. Yang pertama, karena dosa. Karena dosa itu buat orang menderita. Yang kedua, karena iblis. Iblis ingin saudara menderita. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan, datang untuk memberi mereka hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yang ketiga, kenapa kita menderita? Karena ada yang Tuhan mau proses dalam hidup kita saudara. Ada yang Tuhan mau bentuk. Apakah cinta uangnya kita yang Tuhan mau ambil? Apakah kepala batunya kita, keras kepalanya kita yang Tuhan mau proses? Apakah kesombongannya kita yang mau Tuhan proses? Itu yang membuat kita menderita. Tapi kalau semua itu sudah beres, saudara akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Makanya Tuhan mulai khotbah di bukit itu dengan hidup yang berbahagia. Makanya kalau saudara sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan, saudara nggak bahagia. Waduh, betapa sayangnya hidup ini saudara. Karena Bapa menyediakan kebahagiaan bagi kita. Memang saudara, nanti kita akan lihat ada standar kebahagiaan. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita punya ilusi tentang kebahagiaan yang tidak benar. Kita punya standar kebahagiaan yang salah. Ibarat orang itu gini, saudara, pingin sehat, tapi dia punya standar yang salah. Seperti dulu waktu zaman kami saudara, di kampung kami itu ada satu filosofi bilang gini, kalau kamu pingin sehat, maka syaratnya apa? Makan yang banyak. Karena selagi kamu bisa makan banyak, itu tandanya kamu sehat. Saya mau tanya, kalau saudara makan yang banyak, sehat atau enggak saudara? Hah? Cepat atau lambat, saudara kalau enggak kena kolesterol lah, asam urat lah, diabetes, betul enggak saudara? Begitu juga dengan kita. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita punya standar kebahagiaan itu salah. Oh mungkin kalau saya dapat istri yang cuantik banget, saya akan bahagia. Ternyata dapat istri yang cantik, tambah nggak bahagia. Pusing mikirin bedaknya, mikirin perawatannya, pusing mikirin segala-galanya. Nanti kita lihat kebahagiaan itu seperti apa. Tapi yang pasti, Tuhan ingin saudara dan saya bahagia. Amin. Matius 5 ayat 1 sampai 5. Dari khotbah di bukit hari ini kita baru bahas 5 ayat. Tadinya saya mau bahas banyak saudara. Waduh, saya pikir waktunya nggak nutut. Pasti nggak nutut. Saya akan bacakan bagi kita Matius 5 ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Tuhan sengaja naik ke atas bukit. Kenapa saudara? Tahu kenapa? Supaya dia mengambil waktu khusus dengan murid-murid saudara. Ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajarkan mereka, katanya. Perhatikan. Dia sampaikan esensi dari kerajaan Allah. Dia sampaikan tujuan kedatangannya. Dia sampaikan nilai-nilai kerajaan Allah.
Itu yang disebut dengan khotbah di bukit itu, saudara. Di ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Lihat, standarnya beda, saudara. Dunia standarnya bahagia itu kaya dong, pasti bahagia. Tapi Yesus bilang apa? Miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan. Bahkan tidak sedikit orang menjadikan kebahagiaan menjadi tujuan hidupnya, sehingga orang tersebut akan melakukan apa saja supaya mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mau tanya orang, kenapa sih kamu menikah? Supaya saya bahagia. Kenapa sih kamu bekerja keras? Supaya saya bahagia dan saya bisa membahagiakan keluarga. Jadi apapun yang orang lakukan, tujuannya tidak sedikit untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi tidak sedikit fakta kita temukan, justru apa yang diperjuangkan orang itu membuat dia tidak bahagia. Berapa banyak orang setelah menikah jadi tidak bahagia, padahal awalnya dia ingin menikah supaya bahagia. Berapa banyak orang ingin menjadi kaya supaya bahagia, ternyata setelah kaya justru tidak bahagia. Dulu waktu belum kaya masih bisa tidur nyenyak, setelah sudah kaya gak bisa tidur nyenyak. Ada sebuah quotes yang mengatakan seperti ini. Saya cari penulisnya, saya tidak temukan, saudara. Dia katakan gini, mengejar kebahagiaan adalah ungkapan yang paling konyol. Jika kamu mengejar kebahagiaan, kamu tidak akan pernah menemukannya. Gak pernah. Yang perlu kamu lakukan adalah menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Semakin kita kejar, kita semakin tidak ketemu. Tetapi kita harus ciptakan. Makanya tidak jarang ya orang kaya kadang iri kepada orang yang ekonominya sangat lemah. Kenapa iri? Ketika dia bisa melihat orang miskin, walaupun tidurnya di lantai pakai karpet, bisa ngoro enak nyenyak, saudara, mimpi indah. Walaupun makannya cuman pakai nasi, sambal sama tempe dan kerupuk, tapi bisa makan sambil ketawa suami istri dan anak, bisa sambil bercanda, bisa sambil berbagi, bisa menikmati hidup. Sementara mereka makanan penuh dan kenikmatan, tapi tidak menemukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan apa yang saudara miliki, tetapi bagaimana saudara menikmati apa yang saudara miliki. Bagaimana saudara menghargai apa yang saudara miliki. Dan saudara mengerti kenapa saudara harus memiliki itu. Kalau seorang suami nggak mengerti kenapa dia harus punya istri dan punya anak, maka istri dan anak akan menjadi beban bagi dia yang membuat dia tidak bahagia. Kalau seorang karyawan tidak mengerti kenapa dia harus bekerja, maka pekerjaan itu menjadi beban dan masalah bagi dia.
Dan itu membuat dia tidak bahagia. Kalau pelayanan itu orang tidak mengerti kenapa dia harus melayani Tuhan, maka pelayanan itu menjadi beban, menjadi masalah bagi dia. Tetapi kalau kita mengerti kenapa kita harus punya istri dan punya anak, maka istri dan anak itu menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Kalau kita mengerti kenapa kita harus bekerja di perusahaan itu, maka pekerjaan itu akan membuat kita bahagia. Kalau kita mengerti kenapa kita harus melayani Tuhan, maka pelayanan itu membuat kita bahagia, saudara. Saya coba analisa, saudara ya. Kenapa di angkatan kami, anak-anak muda itu, saudara, itu pelayanan semangatnya luar biasa. Luar biasa. Mau disuruh jalan kaki 5 kilo, 10 kilometer untuk pelayanan, tidak pernah mikir, jalan. Mau disuruh pelayanan jam 4, jam 5 pagi, jam 11, 12 malam, jalan. Mau hujan, gak peduli. Tapi 10 tahun terakhir, 10 sampai 15 tahun terakhir, sulit melihat anak-anak muda yang punya hati yang melayani seperti itu. Kenapa? Saya coba bergumul. Ternyata salah satu penyebabnya gini. Dulu bagi kita pelayanan itu adalah hiburan, sebagai sumber kebahagiaan. Senang ketika kita melayani, senang rasanya, bahagia rasanya. Tapi sekarang anak-anak muda, mereka menemukan sumber kebahagiaan di luar Tuhan. Apa itu, saudara? Gadget, game, handphone. Mereka menemukan sumber kebahagiaan yang palsu, sehingga mereka tidak bisa lagi menikmati bagaimana nikmatnya melayani Tuhan. Dan ini tantangan berat bagi gereja, bagi orang tua juga. Fakta tentang kebahagiaan. Tuhan menginginkan manusia bahagia. Dan Tuhan menawarkan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang dari Tuhan itu membuat kita benar-benar bahagia. Tapi kebahagiaan yang dari iblis itu terlihat bahagia sesaat, tetapi ujungnya stres, depresi, saudara. Iblis itu gak mau rugi, saudara. Dia selalu pingin cuan. Dia kasih 5, dia harus dapatkan 10 dari kita. Dia kasih 15, dia dapatkan 30 dari kita. Karena itu jangan coba-coba. Mungkin saudara melihat dosa itu nikmat. Nikmatnya nilainya 10. Tapi satu saat kau akan bayar sampai 50, saudara. Tawaran dari iblis itu kelihatan nikmat. Cuman 100 kenikmatan yang dia kasih. Yang dia rampok dari hidupmu nanti bisa 20.000, saudara. Dia tidak akan pernah cuan, tidak akan pernah rugi. Dia selalu untung. Tapi Tuhan yang dia berikan kebahagiaan yang sejati. Pertama ditawarkan 5, semakin lama 10, 20. Waduh, sampai saudara betul-betul bahagia benar. Iblis menawarkan kebahagiaan yang palsu dan semu. Jadi kita ini sebenarnya sedang bermain dalam pilihan. Kita mau menangkap kebahagiaan yang dari Tuhan, atau kita mau menangkap kebahagiaan yang dari iblis. Kebahagiaan yang diterima seseorang, apakah itu dari Tuhan atau dari iblis, itu sangat tergantung kepada kondisi batinia atau selera jiwa orang tersebut. Kita menata selera jiwa kita, saudara, itu tanggung jawab kita. Saudara hanya akan menangkap sinyal kebahagiaan yang dari Tuhan atau kebahagiaan yang dari iblis, tergantung providernya di sini. Perhatikan. Sama seperti anak muda zaman dulu dan zaman sekarang. Anak zaman dulu, mereka menganggap pelayanan itu kebahagiaan.
Anak zaman sekarang menganggap bahwa game, gadget itu kebahagiaan. Itu sangat tergantung di sini. Di dalam hidup kita ada dua manusia. Manusia duniawi atau manusia rohani. Manusia duniawi dan manusia rohani di dalam diri kita ini selalu bertarung siapa yang mau menonjol. Dan siapa yang menonjol itu tergantung saudara kasih makan yang mana. Semakin saudara ngasih makan manusia kedagingan atau manusia duniawi, maka dialah yang menguasai hidup kita. Dan semakin saudara mengisi manusia rohani, kasih makan manusia rohani, dialah yang menonjol dan menaklukkan manusia daging. Ketika hidup kita ini dikuasai oleh manusia kedagingan atau manusia duniawi, maka kita hanya bisa dibahagiakan oleh dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tuhan tidak mampu membahagiakan dia. Makanya dia tidak peduli dengan perkara-perkara rohani. Karena providernya itu kedagingan. Tetapi ketika yang menguasai hidup kita adalah manusia rohani, maka kita hanya bisa dibahagiakan oleh Tuhan. Lewat apa? Persekutuan yang intim dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika seseorang sudah bisa dibahagiakan oleh dunia atau kebahagiaan yang palsu, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Tidak pernah. Dan kalau seseorang tidak pernah menemukan kebahagiaan yang dari Tuhan, maka orang tersebut tidak akan pernah dimiliki oleh Tuhan. Sebab yang memiliki orang tersebut adalah iblis. Dan iblis akan menyeret dia ke dalam kegelapan, dan satu saat akan melemparkan dia ke dalam kebinasaan kekal atau neraka. Jadi jangan heran kalau saudara melihat ada orang ya, diajak pelayanan gak tertarik, diajak doa gak tertarik, diajak untuk hal-hal rohani gak tertarik, baca Alkitab gak tertarik. Tapi begitu diajak apa? Jalan-jalan, waduh, segalanya ditinggal gak apa-apa. Diajak apa? Nonton bioskop, diajak apa lagi? Seks bebas, waduh cepat. Diajak apa? Narkoba. Karena providernya ini apa? Manusia daging. Kenapa sampai manusia daging? Karena kita terbiasa mengisinya, memberi makan manusia daging itu. Makanya kenapa Tuhan bilang harus sangkal diri pikul salib? Supaya manusia daging ini mati, manusia roh itu yang bangkit, dan manusia roh itu yang menguasai manusia daging, baru kita bisa menemukan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Ketika kita menemukan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, yaitu lewat persekutuan yang intim dengan Tuhan, lewat melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan semakin ingin lebih bahagia lagi. Semakin kita ingin lebih bahagia lagi, semakin kita mencari Tuhan, semakin melakukan kehendak Allah. Ketika saudara semakin melakukan kehendak Allah, saudara semakin serupa dengan Allah, dan saudara berjalan dengan Allah yang akan dibawa ke dalam rencana Allah dan dibawa ke dalam kekekalan.
Makanya kalau saya lihat orang saudara ya, kalau providernya ini kedagingan, udahlah jangan ngotot deh. Mau kita jungkir balik, mau apa, susah. Kita hanya bisa berdoa anugerah Tuhan dalam hidupnya supaya providernya diganti. Makanya saudara jangan heran kalau saudara lihat anak saudara disuruh belajar nggak mau, disuruh baca Alkitab nggak mau, tapi main game dari pagi sampai pagi kuat. Karena dia menemukan kebahagiaan di sana. Menemukan di situ. Kenapa dia menemukan kebahagiaan di situ? Karena dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Kenapa dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan? Karena orang tua tidak pernah melatih anak bagaimana kebahagiaan itu dalam Tuhan. Makanya dari kecil anak itu harus dibawa kepada Tuhan supaya dia menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ketika dia menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, dia tidak butuh kebahagiaan dari yang lain. Saya tahu ini cukup berat. Tapi disinilah salah kita sebenarnya, kenapa kita nggak bahagia. Tahukah saudara bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus? Ada rohnya dalam diri kita. Ada rohnya. Dan saudara hanya bisa bahagia ketika rohnya itu bekerja dan saudara mengalami Tuhan. Kita mau belajar jalan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak saudara ya. Kalau saya tidak salah ada 12. Bagaimana jalan menuju kebahagiaan. Ada 12 kalau nggak salah, nanti kita pelajari sampai beberapa minggu ke depan. Hari ini saya cuma bahas 3. Ketika Tuhan berbicara tentang kebahagiaan, hal yang pertama dia katakan di dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kata pertama untuk kita bisa menemukan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan adalah ketika kita miskin di hadapan Allah. Miskin memakai kata petosos, bahasa Yunani. Artinya orang yang begitu miskinnya sehingga untuk mendapatkan penghidupannya dia dapatkan dari mengemis. Itu kata miskin di sini. Hanya orang-orang yang sangat miskin sampai nggak punya apa-apa baru bisa menemukan kebahagiaan itu. Tentu miskin di sini bukan miskin harta, saudara. Tuhan nggak ada urusan dengan harta di sini. Bukan. Bukan berarti orang kaya nggak boleh bahagia, bukan. Yang dimaksud miskin di hadapan Allah adalah sikap yang tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Apakah itu harta? Apakah itu relasi? Apakah semua fasilitas yang kita miliki itu tidak menjadi andalan kita di dalam mencari kebahagiaan, tetapi bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Yang dimaksud miskin di sini adalah orang-orang, baik itu miskin secara jasmani, baik itu kaya secara jasmani, baik itu sedang-sedang saja secara jasmani, tetapi ada sikap hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Sikap keputusan untuk bergantung kepada Tuhan. Ketergantungan kepada belas kasihan Tuhan akan membuat orang tersebut ingin selalu dekat kepada Tuhan.
Dan dia akan berusaha mengerti kehendak Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Orang tersebut tidak lagi punya keinginan selain menyesuaikan keinginannya dengan keinginannya Tuhan. Yang membuat kita rusak adalah, yang membuat kita tidak bahagia adalah keinginan-keinginan kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ketika keinginan daging kita tidak bisa tercapai, kita stres, kita marah, kita geram, kita benci. Ketika keinginan mata kita tidak bisa puaskan, kita merasa lebih rendah dari orang lain, kita merasa tidak berharga, dan itu membuat kita nggak bahagia. Ketika keangkuhan hidup kita nggak bisa terpuaskan, kita merasa direndahkan, kita merasa terhina, dan itu membuat kita tidak bahagia. Hati-hati dengan keinginan. Tetapi ketika kita miskin di hadapan Tuhan, kita sadar saya nggak punya apa-apa. Hidup saya hanya dari belas kasihan Tuhan. Kita akan terus mepet sama Tuhan, bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kita akan terus semakin melekat kepada Dia, berusaha mengerti kehendaknya, berusaha menjaga perasaannya, berusaha untuk taat kepada kehendaknya, sampai keinginan kita menyatu dengan keinginan Tuhan. Makanya Tuhan katakan gini, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikullah kuk yang kupasang, karena bebanku ringan. Saudara, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan pasang kuk. Saudara, saya tidak perlu ajarkan apa itu kuk. Di mana kuk ini akan membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka selera kita sama selera Tuhan akan sama. Cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan sama. Tujuan kita dengan tujuan Tuhan sama. Disitulah kita menemukan kebahagiaan. Tapi kalau Tuhan ke utara, saudara ke selatan, Tuhan ke timur, saudara ke barat, saudara tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Ketika engkau tidak menemukan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, engkau akan mencari kebahagiaan yang palsu. Dan ketika engkau mencari kebahagiaan yang palsu, saat itulah iblis akan datang menawarkan kebahagiaan yang palsu. Lewat apa? Seks. Lewat apa? Narkoba. Lewat apa? Game online. Lewat apa? Banyak hal yang akan dia tawarkan, yang ujung-ujungnya menyeret kita kepada kebinasaan. Jadi miskin di hadapan Tuhan itu harus membawa kita semakin mengenal Tuhan, berseru dengan Tuhan, sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saat itulah kita bahagia. Orang yang menyesuaikan keinginannya dengan keinginan Tuhan akan berjalan bersama dengan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan adalah orang yang memiliki kerajaan sorga seperti Henokh. Saudara ingat Henokh dalam perjanjian lama? Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, dan Henokh bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berapa tahun Henokh bergaul dengan Allah? Ada yang tahu? Sekolah minggu? Halo? Henokh tidak bergaul dengan Allah 1-2 tahun. 300 tahun. Saudara, kalau orang bergaul, saya bergaul sama istri saya, menjadi suami istri,
yang disebut bergaul karib itu lebih kurang 14 tahun saudara. Mau masuk 15 tahun. Selera kami semakin sama. Dulu saya nggak suka sama mie pangsit, paling gak suka. Sekarang saya jadi suka saudara. Dulu istri saya tidak suka pecel, saya sangat suka pecel. Sekarang istri saya suka pecel. Dulu istri saya tidak begitu suka kumpul dengan orang banyak, nampung-nampung orang gak suka. Sekarang senang nampung-nampung orang. Tujuannya, seleranya sama. Padahal baru bergaul berapa? 14 tahun. Bayangkan Henok bergaul berapa? 300 tahun. Henok jalan-jalan sama Tuhan, bergaul karib. Dia pikir dia masih bumi. Loh, Tuhan kita di mana nih? Sudah di sorga. Dia mau kasih tahu mereka, kita sudah di sorga. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan karib, saudara, seleramu tidak sama lagi dengan selera dunia. Tujuan hidupmu tidak sama lagi dengan tujuan dunia. Kebahagiaanmu tidak sama lagi dengan kebahagiaan dunia. Itu yang dialami oleh Henok. Dan orang-orang kayak ginilah yang akan tanpa sadar dibawa Tuhan ke dalam kerajaan sorga, saudara. Seperti Henok. Apa hubungan miskin di hadapan Allah dengan bahagia di bumi? Ya itu kan bahagia di sorga kak. Di bumi bagaimana? Kita lihat. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang dipimpin oleh Allah. Orang yang dipimpin oleh Allah menjadi warga kerajaan sorga. Sehingga selama di bumi pun mereka sudah bisa menikmati kebahagiaan suasana kerajaan sorga. Apa itu suasana kerajaan sorga, saudara? Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, yaitu keinginan daging, makanan dan minuman. Kalau orang dunia disenangkan oleh makanan dan minuman, dibahagiakan oleh makanan dan minuman. Tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita menjadi warga kerajaan sorga, menjadi bagian dari kerajaan sorga, maka hidup kita ini hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kebahagiaan itu sebenarnya. Yang membuat kita gak bahagia ketika saudara hidup tidak benar. Hati nurani saudara menuduh saudara. Yang membuat kita tidak bahagia karena tidak ada damai sejahtera. Orang kalau sudah punya damai sejahtera, saudara, tempe pun bisa rasa rendang sapi, saudara. Betul? Tapi kalau orang gak punya damai sejahtera, daging sapi yang lezat pun itu rasanya kayak ikan asin bakar yang sudah busuk. Gak nikmat. Yang menentukan nikmat itu damai sejahtera dalam hati. Dan ada sukacita. Walaupun gak punya uang, masih tetap berkata, Allahku dahsyat berkuasa. Tapi kalau engkau tidak punya damai sejahtera, rekeningmu masih 100 juta, engkau sudah stres, saudara. Di dalam rekeningmu masih ada 1 miliar, engkau orang merasa paling miskin di dunia. Tapi kalau engkau punya damai sejahtera, walaupun uangmu cuma untuk cukup makan hari ini, waduh, terima kasih Tuhan, hari ini masih bisa makan. Besok Tuhan sudah sediakan. Itu bahagia. Bahagia. Itu yang Tuhan sediakan. Jadi bagaimana supaya kita bahagia? Yang pertama apa? Miskin di hadapan Allah. Bukan miskin di hadapan manusia loh ya. Miskin di hadapan Allah. Orang kaya bisa bahagia? Bisa.
Orang miskin bisa tidak bahagia? Sangat bisa kalau dia merasa kaya di hadapan Tuhan. Orang kaya itu apa sih ciri khasnya saudara? Ciri khas orang kaya itu yang pertama, merasa tidak butuh orang lain. Jadi kalau saudara merasa tidak butuh Tuhan, berarti saudara kaya di hadapan Tuhan. Pasti tidak bahagia. Ciri khas orang kaya itu apa sih? Pingin diutamakan. Betul? Lihat aja orang-orang kaya. Pokoknya harus VIP kelas. Kalau saudara pingin diutamakan, berarti saudara merasa kaya di hadapan Tuhan. Gak mungkin bahagia. Orang kaya itu ciri khasnya apa sih? Suka ngatur. Suka ngatur. Pasti gak bahagia. Tapi kalau kita punya hati yang miskin di hadapan Tuhan, ya I'm nothing. Saya lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya lakukan yang terbaik untuk orang lain. Mau direndahkan yang gak apa-apa. Memang saya miskin kok. Pasti bahagia. Bahagia. Oke. Rahasia pertama sudah dibongkar. Jadi kalau saudara tidak bahagia hari ini, coba cek kiri kananmu. Bro, udahlah. Mending macak kere di hadapan Tuhan bilang. Ya. Macak kere di hadapan Tuhan, hidup dari belas kasihan Tuhan, pasti bahagia. Pasti bahagia. Yang kedua, waduh gak enak lagi saudara. Tadi sudah miskin, sekarang apa? Berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tentu duka cita di sini bukan karena duka cita kesalahan kita ya. Perhatikan. Yang dimaksud duka cita di sini adalah ada 3. Duka cita karena menyesali dosa-dosanya. Kitab Mazmur katakan berbahagialah orang yang diampuni segala dosanya dan pelanggarannya. Hati yang hancur Tuhan berkenan. Yang celaka itu orang sudah hidup dalam dosa, tapi dia merasa tidak berdosa. Dan dia tidak menyesali dosa-dosanya. Sebagai manusia kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi setelah saudara jatuh dalam dosa, apa yang saudara lakukan? Apakah membela diri? Merasa benar? Atau saudara datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur? Hati yang hancur, Tuhan berkenan. Tuhan berkenan hati yang hancur karena dosa. Kalau engkau jatuh dalam dosa dan engkau tahu engkau melukai hati Tuhan, kau datang dengan hati yang hancur, kau orang berbahagia karena Tuhan akan hiburkan kita. Tapi ketika engkau jatuh dalam dosa, engkau merasa namanya juga manusia biasa kak, dosa ya dosa ya, kita kan masih menginjak bumi, wajarlah jatuh dalam dosa. Engkau sombong dan engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Jangan anggap enteng dosa sekecil apapun, karena itu membuat hidupmu tidak bahagia. Makanya setiap hari saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Saya setiap hari datang sama Tuhan berkata, Tuhan tolong selidiki pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, perbuatan, cara pandang, respon, perilaku, sikap hatiku, bahkan rancangan-rancangan jahat dalam hatiku. Kalau engkau temukan melukai hatimu, mengecewakan hatimu, aku datang dengan hati yang hancur, ampuni aku. Kadang kita gak sadar kita melukai hati Tuhan, karena udah terlalu sering saudara. Tapi ketika Tuhan sudah ingatkan itu, dan kau bilang Tuhan ampuni aku, wow engkau berbahagia saudara. Amin. Yang kedua, duka cita yang seperti apa yang membuat kita bahagia? Duka cita akibat dianiaya karena hidup dalam kebenaran. Saudara, kadang ketika kau ingin hidup jujur, orang bilang sok munafik, sok suci, munafik loh.
Ketika berusaha hidup benar, orang singkirkan kita. Orang aniaya kita. Tuhan bilang, berbahagialah nak. Karena saat itu Tuhan akan berikan damai sejahtera. Di dalam dunia pekerjaan ini sering terjadi. Di dalam pergaulan anak muda, ketika teman-temanmu sibuk dengan pacaran, seks bebas, pornografi, tapi engkau berkata, oh tidak. Akhirnya temanmu bilang, supaya gak usah bergaul sama orang ini. Sok suci, gak apa-apa. Memang akhirnya kita kehilangan teman, karena kita hidup benar dan hidup jujur. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, karena kita hidup benar dan hidup jujur. Tapi Tuhan bilang, duka citamu itu Tuhan perhitungkan, saudara. Tuhan perhitungkan. Dan itu memuaskan hati Tuhan. Dan Tuhan akan hibur saudara. Tuhan akan kasih penghiburan. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Bagaimana cara Tuhan menghibur? Kita nggak tahu. Bisa jadi Tuhan kasih kau pekerjaan yang jauh lebih baik. Bisa jadi Tuhan kasih kau teman-teman yang jauh lebih baik. Cara Tuhan menghibur punya 1001 macam cara. Tuhan berkati kita dengan cara yang lebih baik. Tapi kita tetap hidup benar. Duka cita yang seperti apa? Yang berbahagia saudara di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat orang-orang yang berdosa. Hati kita hancur. Hati kita menangis. Dan berkata, Tuhan kasihani dia. Ampuni dia Tuhan. Curahkan anugerah-Mu bagi dia. Kita berdoa bagi orang-orang yang berdosa. Kita rela berkorban supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka bertobat. Istri-istri, engkau ditempeleng suamimu. Karena engkau ikut Tuhan. Karena engkau hidup benar. Jangan marah. Doakan Tuhan. Tuhan mengasihi suamiku. Nanti Tuhan akan hibur bagaimana caranya. Suamimu bertobat. Dan dia akan mengasihi engkau lebih dari orang lain mengasihi dirimu. Saudara, Tuhan tahu bagaimana caranya. Sudahkah kita punya hati yang hancur melihat orang-orang di sekitar kita yang belum bertobat? Jadi duka cita yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama duka cita karena kita menyesali dosa. Yang kedua duka cita akibat kita dianiaya karena hidup dalam kebenaran. Yang ketiga duka cita karena kita punya hati yang hancur melihat pertobatan orang lain, saudara. Kita kalau lagi doa di sini, saudara ya, kita rejam doa. Kadang saya lihat ada beberapa teman itu bisa sampai nangis cekegukan. Tuhan, jamah jemaat ini supaya mereka bertobat. Mereka nangis seperti meraung-raung. Saya bilang, saya mau kasih tahu, itu gak bisa dibuat-buat, saudara. Gak bisa dibuat-buat. Itu hatinya Tuhan. Tetap minta itu. Tetap minta itu. Saya sampai sekarang selalu berdoa untuk pertobatan orang. Kadang sampai air mata ini gak tahan, saudara. Bisa nangis 1 jam, Tuhan kasihani dia, Tuhan kasihani dia. Jangan, aku gak rela dia binasa. Aku gak rela dia binasa. Jangan biarkan dia ditipu oleh iblis. Jangan biarkan dia dibelenggu oleh iblis. Wah, duka cita itu memuaskan hati Tuhan. Alkitab katakan air mata kita ditampung di mana? Di kirbatnya. Saking berharganya, saudara. Yang terakhir, gak enak semua, saudara. Orang yang berbahagia, orang yang lemah lembut, saudara. Lemah lembut. Bandingkan standar kebahagiaan dunia dengan jalan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kalau saudara tidak mengikuti jalan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan, saudara akan mencari jalan kebahagiaan yang ditawarkan oleh iblis.
Matius 5 ayat 5 dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Bagaimana mungkin Kak? Hidup sekarang ini keras. Siapa kuat dia yang menjadi raja? Siapa kuat dia yang berkuasa? Kok lemah lembut sih? Lemah lembut disikat Kak. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan apa? Memiliki dunia. Salah satu orang yang paling lemah lembut di dunia, di luar tokoh Alkitab lah saudara. Siapa kira-kira? Hah? Mother Teresa. Saudara tahu ketika dia mati, hartanya cuma uang beberapa dolar, dan pakaiannya gak sampai 10 pasang. Itu hartanya dia. Tapi saudara tahu, setiap presiden di dunia datang ke India, bukan Mother Teresa yang ingin ketemu presiden, tetapi presiden yang ingin ketemu Mother Teresa. Presiden pun tunduk di bawah dia. Karena lemah lembut, dia menguasai dunia. Sepanjang sejarah, tidak ada kematian yang dihadirin orang banyaknya seperti kematian Mother Teresa. Dia bisa mempengaruhi dunia. Wanita yang lemah dan secara uang dia miskin. Lemah lembut, bahasa yang dipakai di situ adalah praus. Bahasa Yunani saudara. Sikap batin, termasuk watak kekristenan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Saudara, lemah lembut ini salah satu bagian dari buah roh. Salah satu bagian dari buah roh. Orang yang lemah lembut tidak mendendam terhadap tindakan kasar yang dialami. Jadi kalau saudara dendam, berarti saudara tidak lemah lembut. Tidak tawar hati. Tawar hati itu artinya gini saudara. Ya wes lah, sekarapmu. Enggak putus asa. Dia tetap optimis sekalipun masa sulit. Itu orang yang lemah lembut. Karena segala sesuatu diterimanya sebagai jalan Allah bagi dia di dalam tujuannya yang penuh hikmat dan kasih. Sehingga mereka terima juga tindakan kasar dari orang lain. Saudara, orang yang lemah lembut ketika dia dikasari, dia tidak marah, dia tidak dendam. Karena dia tahu itu merupakan caranya Tuhan untuk membentuk hidupnya. Tapi orang kalau nggak lemah lembut, kamu jual, aku beli. Kamu kasar, saya bisa lebih kasar lagi. Sambil mengetahui bahwa hal-hal itu diizinkan Allah untuk kebaikan mereka. Jadi orang yang lemah lembut itu saudara, dia bisa melihat apa kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa. Dia tidak responsif. Di dalam segala hal yang terjadi dia coba melihat apa sebenarnya maunya Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Dia tidak mengambil penghakiman sendiri. Dia tidak mengambil jalannya sendiri. Dan orang-orang kayak gini Tuhan bilang akan menguasai dunia. Karena apa? Dia mengerti kehendak Tuhan. Ketika dia mengerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan percayakan banyak hal dalam hidupnya. Arti lemah lembut adalah orang yang rendah hati, tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada orang yang kelihatannya tapi hatinya memberontak sama Tuhan saudara. Di Alkitab orang yang paling lembut hatinya siapa saudara? Alkitab mencatat orang yang paling lembut hatinya di Alkitab adalah Musa. Sebelum dan setelah Musa,
itu gak ada orang yang selembut Musa. Tapi perawakannya keras gak Musa, saudara? Keras. Dia tega melihat semua anak sulung di Mesir mati, saudara. Dia tega melihat orang Israel dibinasakan Tuhan. Dia keras, saudara. Tapi hatinya lembut. Jadi lemah lembut ini bukan pembawaan puji Tuhan, haleluya, shalom. Bukan. Kalau saudara, oh iya Pak, gak apa-apa, dalam hati gundulmu, nah itu gak lemah lembut, saudara. Itu gak lemah lembut. Lemah lembut itu berbicara hati. Orang yang berkata, Tuhan, apapun yang kau kehendaki, lakukanlah. Aku tunduk pada kehendak-Mu. Itu orang yang rendah hati, saudara. Tapi orang sombong, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Harusnya ya Tuhan, harusnya Tuhan halangi dong dia untuk menyakiti saya. Harusnya Tuhan halangi dong saya menikah dengan dia, Tuhan. Harusnya kan kalau Tuhan halangi saya menikah dengan dia, saya kan bisa bahagia. Ini orang sombong. Dia coba mengatur Tuhan. Tapi orang yang lemah lembut, Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. I trust you, Lord. I belong to you. Aku percaya padamu. Aku milikmu. Aku manut sama Tuhan. Karena dia rendah hati, dia bisa menguasai diri. Sekalipun dia disakiti orang lain, sekalipun dia dirugikan orang lain, sekalipun dia ditipu orang lain, dia tidak langsung responsif berpikir bagaimana membalas. Tapi dia bertanya, Tuhan, apa maksud-Mu sehingga aku disakiti dia? Apa kehendak-Mu sehingga aku ditipu oleh dia? Tolong saya untuk bisa merespon dengan benar. Akhirnya dia belajar berserah sama Tuhan. Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Wow. Itu orang yang lemah lembut, saudara. Bukan orang yang kelihatan sok lembut. Bu, hari Minggu gereja ya? Oh nggih Pak, nggih, sekulo pasti gereja Pak. Hari Minggu gak ke gereja, saudara. Itu gak lembut itu, saudara. Itu bencek no. Orang sombong, saudara. Kelemah lembutan adalah sikap hati dan pikiran serta kehidupan yang mempersiapkan jalan pengudusan. Ketika kita punya hati yang lembut, saudara, saudara terhindar dari tindakan, dari respon, dari pikiran yang membawa saudara hidup dalam dosa. Karena saudara takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara gak mau respon saudara itu melukai hati Tuhan. Saudara gak mau tindakan-tindakan kita itu melukai hati Tuhan. Makanya orang yang lemah lembut, hidupnya semakin hari semakin kudus. Semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Dan Alkitab katakan orang seperti ini akan memiliki bumi, saudara. Tuhan akan percayakan banyak hal pada orang-orang seperti ini. Saudara, hari ini kita sudah belajar 3 jalan untuk menuju kebahagiaan. Yang pertama tadi apa? Miskin di hadapan Tuhan. Tanya kiri kananmu, bro, lu miskin atau kaya, bro? Hah? Oh, saya dari dulu kere Pak. Gak apa-apa, yang penting di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Yang kedua apa, saudara? Berduka cita. Berduka cita bukan karena kapok kan? Bukan. Bukan karena kecelakaan, bukan. Berduka cita karena menyesali dosa-dosa. Tuhan ampuni aku.
Hari ini aku masih melukai hatimu. Hari ini aku masih jatuh dalam dosa. Hari ini aku masih belum taat. Ampuni aku. Waduh. Yang ketiga, orang yang lemah lembut. Mari kita miliki hati yang lemah lembut. Hati yang mau berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku mau taat kepada Engkau. Apapun yang terjadi, mampukan aku untuk melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihatnya. Mampukan aku untuk meresponi segala sesuatu seperti Yesus meresponinya. Sehingga semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita membawa kita ke dalam pengudusan. Semakin hidup kudus, semakin berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Dan kita pasti bahagia. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami gereja-Mu, pulihkan kami umat-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya bahagia. Tahukah saudara bahwa harga yang Tuhan sudah bayar untuk kita mahal sekali? Nyawanya. Dia beli kita dengan harga yang mahal, supaya saudara dan saya bahagia. Tapi Tuhan punya cara membahagiakan kita. Temukanlah caranya Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan. Jangan tergoda dengan kebahagiaan yang diberikan oleh iblis. Karena kebahagiaan yang ditawarkan oleh iblis akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Jangan iri kepada orang lain yang mungkin kelihatannya tidak seberuntung kita. Itu hanya sesaat. Alkitab katakan Tuhan tempatkan mereka di tempat licin. Begitu mereka jatuh, tidak ada yang bisa menolong. Bapa, pulihkan kami Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut. Berikan kami hati yang miskin di hadapan Tuhan. Biar duka cita kami duka cita yang benar. Roh Kudus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bawa kami masuk ke dalam kebenaran ini. Roh Kudus, tuntun kami sampai kami menemukan Tuhan, sehingga kami tidak tertarik lagi dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, yang ditawarkan oleh iblis. Karena kami puas dengan kebahagiaan yang bersama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu. Engkau tahu bagaimana caranya memulihkan umat-Mu.
Engkau tahu bagaimana caranya untuk menolong umat-Mu. Engkau tahu caranya bagaimana untuk mencukupi kebutuhan umat-Mu. Engkau tahu bagaimana caranya untuk memberkati umat-Mu dan menyembuhkan umat-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, baru kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, baru kemuliaan-Mu. Tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami bersehati berdoa bagi kota ini. Kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau tempatkan kami di kota ini, kami hidup di kota ini. Karena itu kami minta anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan atas kota ini. Tuhan, kami gak mau penduduk kota ini binasa di kekekalan. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas penduduk kota ini. Celikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kota ini, berkati ekonomi, berkati pemerintahan kota ini. Biar pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih. Segala kecurangan yang ada di pemerintahan, Tuhan yang membongkarnya Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Mulai dari bupati, wakil bupati, anggota DPRD Tuhan. Semua jajaran pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Mereka hamba Tuhan yang dipercaya untuk mengelola kota ini. Karena itu kami mendukung mereka. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini. Rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat Tuhan. Berkati ekonomi kota ini, berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha yang ada di kota ini. Berkati mereka biar mereka bisa menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pulihkan kami supaya kami bisa jadi terang, jadi garam, jadi teladan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat umat-Mu yang ada di kota ini. Kami bersyukur, kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Bahwa kami mengalami kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Bahwa kami Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Hamba-Mu berdoa, lindungi umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa setiap kami umat-Mu masuk dalam rencana-Mu, hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan. Tuntun kami Bapa tanpa terkecuali, baik yang hadir ibadah saat ini maupun yang gak hadir. Kami berdoa perlindungan-Mu yang sempurna. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tanpa terkecuali jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan tolong, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada setiap umat-Mu dalam bekerja Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar.
Berkati anak-anak kami yang sekolah dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dari sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah Tuhan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, untuk membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka Tuhan. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Pak, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka, tapi Roh Kudus menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati baratannya. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah memulihkan kami. Kami memasuki minggu ini bersama dengan Tuhan di dalam kemenangan. Karena itu mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi kita. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam hidupmu sepanjang minggu ke depan. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami memuji